Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan Medifriend semua. Kita berjumpa kembali pada acara live stream Medion. Dan pada hari ini live stream Medion memasuki edisi yang ke-36. Untuk Bapak Ibu dan Medifriend yang kemarin belum sempat menyaksikan edisi-edisi sebelumnya, masih bisa menyaksikan melalui igtvmedion.id. Bagi Bapak Ibu dan Medifriend semua yang baru pertama kali menyaksikan acara ini, program live stream Medion kami adakan dengan tujuan memberikan edukasi dan update seputar dunia peternakan, sehingga menjadi sumber informasi dan juga inspirasi bagi banyak pihak, tidak hanya pada pelaku peternakan, tapi juga rekan-rekan akademisi. Hari ini saya sebagai moderator sebelumnya akan memperkenalkan diri. Nama saya Khalil, alumni Universitas Jenderal Sudirman, dan saat ini bertugas di area Kediri sebagai District Assistant Manager. Saat ini juga sudah bergabung bersama kita Dr. Hewan Seftian Syahri Putra, alumni dari Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor, sebagai tim Technical Education and Consultation. Kemudian kami berdua nantinya akan mencoba menyampaikan materi dengan topik tanggap lawan koksidiosis dan necrotic enteritis. Sama seperti edisi sebelumnya, di sesi pertama kami berdua nanti akan menyampaikan penjelasan mengenai topik utama. Kemudian nanti di sesi kedua kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak, Ibu, dan Medifriend semuanya. Untuk pertanyaan seputar topik bahasan hari ini nanti bisa dikirimkan via email ke cs@medion.co.id. Dan nanti di akhir live stream ini kami akan adakan giveaway untuk Bapak, Ibu, dan Medifriend semua. Jadi pastikan tonton terus acaranya sampai selesai. Oke, sekarang kita masuk ke sesi pertama. Penjelasan akan langsung dibawakan oleh Mas Seftian. Silakan Mas Seftian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa meskipun secara virtual. Seperti tadi saya sudah diperkenalkan oleh Pak Khalil. Saya Seftian Syahri Putra dari Divisi Technical Education and Consultation PT Medion. Pada kesempatan ini akan sharing mengenai suatu permasalahan yang sebetulnya cukup sering kita dapati di peternakan. Nah, permasalahan ini adalah ketika ada penyakit yang kita sebut dengan koksidiosis atau yang juga sering kita sebut dengan penyakit berak darah dan juga penyakit necrotic enteritis atau NE. Nah, ternyata kedua penyakit ini menyerang sistem atau organ pencernaan, yang mana sistem ini ternyata sangat berperan pada pencapaian performa yang optimal pada ayam atau unggas yang kita pelihara. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan sharing sebetulnya seperti apa kedua penyakit ini dan bagaimana tentunya nanti pengendalian yang dapat kita lakukan agar performa yang optimal tentunya dapat kita capai. Nah, untuk sharing kali ini saya sudah membagi beberapa topik bahasan. Yang pertama kita akan mulai dengan mereview saluran pencernaan, pentingnya seperti apa dan dampaknya bagi perkembangan seperti apa, dan kemudian nanti ada beberapa data yang akan saya tampilkan pula. Lalu yang kedua nanti kita akan membahas lebih detail tentang kedua penyakit tersebut. Dan terakhir agenda yang ketiga adalah tentunya kita menginginkan tadi sudah tahu tentang koksidiosis dan NE, nanti bagaimana cara pengendalian yang tepat dalam mengatasi kedua penyakit ini. Nah, Bapak dan Ibu semua, mari kita masuk ke agenda yang pertama, yakni review saluran pencernaan. Nah, seperti yang bersama-sama kita ketahui bahwa
pada unggas, saluran pencernaan secara umum atau utamanya dimulai dari paruh atau mulut yang digunakan untuk mengambil makanan, kemudian masuk ke dalam rongga mulut, lalu memasuki faring, dilanjutkan ke eksofagus hingga nanti ke kloaka. Nah, di unggas juga dibantu dengan organ aksesoris berupa hati, kemudian ada empedu dan juga pankreas. Nah, khusus kedua penyakit yang tadi, yakni koksidiosis dan NE, organ atau bagian sistem pencernaan yang diberikan infeksi dan terjadi infeksi oleh kedua penyakit ini adalah bagian usus. Nah, tentu saja saluran pencernaan ini sangat penting kita pelihara kesehatannya. Karena sistem pemeliharaan dari pencernaan ini berperan paling tidak ada 4, yakni dalam menerima makanan, kemudian mencerna makanan baik secara fisik ya atau mekanik, kemudian secara kimiawi, lalu kemudian tentunya berperan untuk menyerap nutrisi yang nanti akan menjadi energi dalam hal pertumbuhan dan perkembangan, lalu juga fungsinya sebagai sistem ekskresi atau menghasilkan atau mengeluarkan sisa dari metabolisme. Ya. Nah, khususnya pada usus sebetulnya juga memiliki pola perkembangan. Usus disebut juga sebagai organ absorpsi yang secara umum dapat berkembang sekitar 2 sampai 12 hari pertama dari kehidupan unggas atau ayam. Kemudian kalau kita lihat pada gambar yang di bawah sebelah kiri, di sini ada fili-fili, ya kita sebut fili-fili, kemudian ada kripta. Nah, baik di duodenum, kemudian di jejunumnya maupun di ileum juga memiliki masa atau waktu untuk berkembang yang berbeda. Kemudian kalau kita lihat dari sisi makroskopis, dari panjang dan diameter usus juga berkembang paling tidak kurang lebih 14 hari. Nah, dari informasi ini dapat kita ketahui bahwa perkembangan yang optimal dari sistem pencernaan, khususnya pada usus ini, terjadi pada fase-fase starter. Atau kita sebut juga dengan masa kritis. Ya. Oleh karena itu, kita perlu mengoptimalkan pemeliharaan-pemeliharaan di masa-masa ini. Selain dari sisi fisiknya, juga ada perkembangan dari sistem sekresi enzim pencernaan yang berkembang sekitar 4-21 hari. Ya. Nah, selain review pencernaan, berikut saya juga ingin menampilkan data ranking penyakit pada ayam pedaging 3 tahun terakhir. Mulai tahun 2018 yang berwarna biru, kemudian 2019 yang oranye, kemudian yang kuning tahun 2020. Nah, data ini kami peroleh dari personil lapangan kami yang berada di berbagai lokasi di Indonesia, yang kemudian data tersebut kami petakan menjadi ranking penyakit seperti ini. Nah, dari ranking penyakit ini dapat kita lihat bahwa ternyata penyakit koksidiosis dan juga nekrotik enteritis pada ayam pedaging masuk ke dalam 10 besar penyakit yang paling sering menyerang di ayam pedaging. Nah, khusus pada koksidiosis, ternyata di tahun 2018 sempat terjadi penurunan di tahun 2019-nya. Namun kemudian naik di tahun 2020. Begitu juga pada kejadian penyakit NE. Sempat turun di tahun 2019, kemudian sedikit naik di tahun 2020. Nah, ini merupakan gambaran data penyakit 3 tahun terakhir pada ayam pedaging. Lalu bagaimana dengan ayam petelur? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, pada ayam petelur, ternyata koksidiosis dan penyakit nekrotik enteritis atau NE juga termasuk ke dalam 15 besar kasus penyakit yang paling sering atau dominan terjadi di ayam petelur. Ya. Nah, kalau kita lihat pada kejadian koksidiosis, sempat terjadi penurunan di tahun 2019. Namun kemudian di tahun 2020 terjadi kenaikan. Namun di sisi lain pada kasus nekrotik enteritis terjadi kenaikan di tahun 2019. Namun kemudian agak turun di tahun 2020. Nah, tentu saja kita berpikir
seperti apa sih sebetulnya penyebab atau pemicu dari penyakit-penyakit ini. Nah, nanti kita akan lihat di bahasan-bahasan berikutnya. Nah, apakah Bapak dan Ibu semua pernah melihat kasus seperti ini? Nah, kalau kita lihat pada gambar di atas sebelah kiri, ada ayam yang bulunya agak kusam, kemudian kalau kita perhatikan bagian kloakanya lembab, kotor, dan masih ada feses yang menempel. Ya. Lalu kemudian kita lakukan bedah. Ketika dilakukan bedah, ternyata di dalam ususnya masih banyak partikel-partikel makanan yang belum tercerna. Begitu juga pada fesesnya, masih terdapat partikel-partikel makanan yang belum tercerna. Lalu kalau kita amatin bagian ususnya, bagian mukosa atau dinding dari ususnya, ternyata ada kemerahan yang menunjukkan adanya gejala peradangan. Nah, kemerahan ini bisa bersifat ringan, sedang, atau bahkan berat, seperti pada gambar yang sebelah kanan ini. Nah, melalui tampilan-tampilan seperti ini dapat kita ketahui bahwa ada masalah di sistem atau organ pencernaan. Nah, kalau sistem ini mendapati masalah, tentu saja performa yang kita inginkan akan sangat sulit sekali untuk tercapai. Nah, berkaitan dengan koksidiosis dan NE, tentu saja merupakan penyakit-penyakit yang menyerang saluran pencernaan. Jika terjadi peradangan akibat adanya kerusakan pada mukosa usus, maka fungsi saluran pencernaan untuk menyerap nutrisi akan terganggu. Maka secara tidak langsung nutrisi tadi yang difungsikan untuk perkembangan dan pertumbuhan dan juga untuk menghasilkan kekebalan akan terganggu. Dan akhirnya ayam akan rentan sekali terserang penyakit. Ketika ayam sakit, tentu saja juga akan memberikan peluang terjadi kematian atau tingkat mortalitas yang menjadi meningkat. Lalu kaitannya dengan kemampuan untuk mengabsorpsi atau menyerap nutrisi yang terganggu, maka konsumsi pakan akan membengkak atau istilahnya CR menjadi lebih tinggi. Nah, tentunya kita tidak menginginkan kejadian-kejadian seperti kerugian yang disebabkan oleh koksidiosis dan NE seperti yang tertampil pada layar ini. Nah, itulah tadi beberapa review yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk mendukung kita masuk ke dalam agenda bahasan yang berikutnya, yakni bahasan lebih detail mengenai penyakit koksidiosis dan NE. Nah, untuk mengawali bahasan yang kedua ini, saya akan mulai dari penyakit koksidiosis. Nah, Bapak dan Ibu semua, koksidiosis ini disebabkan oleh agen, yakni protozoa, khususnya spesies Eimeria. Nah, Eimeria ini di lingkungan berbentuk ookista, ya, atau juga bisa lebih mudahnya disebut telur, ya. Nah, ternyata ookista ini memiliki karakteristik yang umum, seperti resisten terhadap berbagai kondisi di lingkungan, dan bahkan sangat stabil atau resisten atau tahan terhadap adanya disinfektan. Kemudian pada liter, ookista ini juga dapat bertahan beberapa hari. Nah, beberapa literatur juga menyebutkan bahwa jika ookista ini ada di tanah, dapat bertahan bahkan berminggu-minggu. Ya. Lalu ternyata ookista ini baru bisa mati pada suhu yang panas, minimal 55 derajat Celcius. Atau sebaliknya pada suhu yang sangat dingin, misalnya pada kondisi yang beku. Nah, pada gambar yang sebelah kanan, bagian atas dan bawah ini kita lihat bahwa ada kondisi-kondisi yang lembab. Nah, ini sebetulnya akan memicu tempat yang baik untuk Eimeria ini untuk berkembang di lingkungan. Nah, di Indonesia sebagai negara yang beriklim tropis, kita tahu ada musim penghujan yang mana akan memberikan dampak suhu yang lebih dingin, kemudian kelembaban yang tinggi. Nah, kondisi-kondisi ini merupakan kondisi yang sangat disukai oleh Eimeria untuk berkembang di lingkungan. Terlebih lagi jika sekam, liter, basah akibat manajemen yang tidak baik. Nah,
untuk menginfeksi ayam, sebetulnya ookista tadi perlu syarat. Syaratnya adalah perlu melakukan sporulasi terlebih dahulu. Ya. Atau kita sebut juga menjadi ookista infektif. Nah, ookista infektif inilah yang nanti jika masuk ke dalam tubuh ayam akan menyebabkan kejadian koksidiosis. Lalu siklus hidupnya seperti apa? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, ini merupakan gambaran dari siklus hidup Eimeria. Nah, siklus hidup ini ternyata terbagi 3. Ada di lingkungan atau sporogoni, kemudian di dalam tubuh unggas ada fase aseksual atau skizogoni. Kemudian ada fase seksualnya juga yang disebut dengan gametogoni. Kita mulai dari kejadian-kejadian yang ada di lingkungan. Nah, di lingkungan dimulai dari ookista keluar dari ayam yang sakit bersama feses, kemudian karena adanya lingkungan yang mendukung seperti liter yang lembab, kemudian feses yang basah, maka akan terjadi sporulasi dalam waktu kira-kira 48 jam. Ookista yang sudah tersporulasi ini kemudian jika termakan oleh ayam yang sehat, maka akan masuk ke dalam sistem pencernaannya. Lalu dengan bantuan gerakan mekanik dari ampela, kemudian peristaltik dari usus, maka ookista yang tersporulasi ini yang mengandung sporokista akan pecah dan keluarlah ke dalam usus. Sporokista ini akan mengeluarkan yang namanya sporozoid. Yang sporozoid ini pula nanti bisa atau mampu menembus dinding dari usus. Nah, inilah kemudian akan menyebabkan gejala-gejala yang peradangan terjadi di dinding usus. Nah, sporozoid ini di dalam usus kemudian melakukan perkembangan, menghasilkan merozoid yang banyak jumlahnya. Nah, fase ini kita sebut dengan skizogoni fase 1. Kemudian merozoid tadi kemudian masuk kembali ke dalam usus, melakukan perkembangan lagi yang kita sebut dengan skizogoni fase kedua. Menghasilkan sangat banyak merozoid yang tentunya tempat-tempat peradangan akibat masuknya atau ditembusnya dinding usus akibat merozoid ini akan semakin memperparah kejadian peradangan di usus. Setelah fase-fase ini dilewati, maka masuk ke fase seksual. Merozoid masuk ke dalam dinding usus, kemudian membentuk mikrogamet dan makrogamet, atau ada yang kita sebut dengan gamet jantan dan betina, yang nantinya akan membentuk ookista kembali. Lalu ookista ini akan dikeluarkan ke dalam usus kembali, dan nanti bersama feses akan dikeluarkan kembali ke lingkungan. Begitu seterusnya siklus hidup dari Eimeria jika termakan kembali oleh ayam-ayam yang sehat. Nah, sebetulnya Eimeria juga memiliki beberapa spesies dan memiliki tempat-tempat yang disukai masing-masing. Misalnya pada sekum, yang paling suka menyerang adalah Eimeria tenella. Kemudian di jejunum misalnya ada Eimeria necatrix, atau di duodenum ada Eimeria acerfolina. Nah, Eimeria ini yang tadi saya sebutkan adalah yang paling sering menyerang pada ayam. Lalu, tentu saja kejadian ini ada faktor pemicunya. Nah, berikut merupakan beberapa faktor pemicu atau predisposisi yang saya tampilkan. Ya, misalnya adanya kadar amonia yang tinggi di dalam kandang. Secara tidak langsung, kadar amonia yang tinggi ini akan memberikan iritasi pada sistem pernapasan bagian atas ayam dan memberikan efek stres. Di mana efek stres ini akan menekan daya tahan tubuh ayam dan akan mudah sekali untuk terinfeksi oleh berbagai agen penyakit. Di sisi lain, ketika sanitasi liter yang buruk, misalnya sangat banyak feses yang bertebaran di flock atau kandang, ditambah lagi feses-feses tersebut mengandung ookista yang sangat banyak. Lalu kondisi di dalam kandang juga kelembabannya tinggi. Apalagi jika kepadatan ayamnya yang sangat tinggi di dalam kandang. Maka kondisi-kondisi ini akan sangat mudah memicu
penularan dan kejadian koksidiosis. Maka pemicu-pemicu ini perlu kita perhatikan agar kejadian koksidiosis di peternakan bisa kita tangani. Nah, sebaiknya di kandang kita perlu mengecek ya atau mengevaluasi kondisi liter atau sekam yang kita pakai. Apakah basah atau lembab? Misalnya dengan cara cek menggunakan kulit ya, apakah kondisi sekam basah atau lembab. Karena kondisi sekam atau liter yang lembab dan basah ini menjadi tempat kesukaan bagi ookista untuk berkembang menjadi infektif yang nantinya akan menjadi sumber penyebab kejadian koksidiosis pada ayam. Lalu kemudian saya juga ingin menampilkan data umur serangan kasus koksidiosis 3 tahun terakhir. Dan ini yang saya tampilkan pada ayam pedaging. Dari grafik ini dapat kita lihat bahwa paling dominan kejadian koksidiosis di ayam pedaging terjadi sekitar umur 15 hari hingga 21 hari dan ternyata juga cukup tinggi di rentang umur 22 dan 28 hari. Nah, kejadian ini sebetulnya terkait dengan faktor pemicu dari kejadian koksidiosis itu sendiri. Seperti pada umur-umur ini tentu saja ayam sudah bertambah besar, kemudian kepadatan meningkat, lalu feses-feses biasanya juga sudah cukup banyak di liter. Nah, di sini kalau kita tidak melakukan manajemen yang baik, tentu saja penularan kemudian kejadian koksidiosis akan sangat tinggi. Lalu di ayam petelur seperti apa kejadiannya? Nah, di ayam petelur kejadian 3 tahun terakhir kasus koksidiosis ini paling dominan atau paling banyak terjadi pada umur sekitar 5 mingguan ke bawah ya. Nah, pada kondisi-kondisi ini ayam biasanya masih dipelihara di postal, kandang postal, kemudian masih memasuki masa-masa awal pemeliharaan yang kita sebut tadi fase kritis. Lalu ternyata juga cukup tinggi di umur sekitar 6-14 minggu. Biasanya ini juga terkait dengan manajemen apakah ayam sudah pindah ke kandang baterai atau tidak. Jika tidak, maka peluang-peluang kejadian koksidiosis masih akan cukup tinggi. Lalu untuk penurunan koksidiosis itu seperti apa? Nah, koksidiosis dapat tertular atau menular melalui cara horizontal, yakni pada ayam yang sakit, kemudian akan melakukan defekasi atau mengeluarkan feses yang ada ookistanya di dalam fesesnya. Lalu dengan dukungan kondisi di kandang yang baik, misalnya tadi suhu yang dingin, kemudian liter yang lembab, maka akan terjadi sporulasi dari ookista tersebut. Lalu jika ayam yang sehat secara tidak sengaja makan pakan misalnya yang terkontaminasi feses akan kemudian sakit. Ya. Selain itu bahkan koksidiosis ini bisa menyebabkan kematian pada ayam. Nah, seperti nama dari penyakit ini sendiri, yakni penyakit berak darah, pada umumnya di lapangan kita melihat beberapa temuan gejala klinis. Ya, misalnya adanya feses yang berwarna merah yang mengindikasikan adanya diare berdarah. Nah, ini bisa menjadikan parameter atau standar landasan bagi kita untuk mencurigai kejadian koksidiosis. Lalu pada ayamnya sendiri biasanya kita lihat ayamnya mengalami kelesuan, kemudian pucat dan bulunya kusam. Lalu kalau kita lakukan bedah bangkai, maka beberapa tampilan patologi anatomi yang dapat kita lihat, misalnya adanya kemerahan pada usus. Lalu kalau kita buka, pada dinding ususnya terjadi kemerahan, kemudian berlendir. Nah, ini menunjukkan adanya peradangan yang dapat bersifat ringan hingga berat. Lalu, sering pula kita dapati ketika melakukan pembukaan pada usus, adanya eksudat-eksudat yang berwarna merah pepaya
atau ada juga yang menyebutkan orange papaya. Ini juga biasanya cukup sering kita temukan ketika adanya infeksi koksidiosis. Nah, sekali lagi, bahkan di usus besar, kemudian di sekum terjadi peradangan ringan hingga berat. Nah, pada gambar sebelah kanan ini terlihat bahwa ada sekum yang belum dibuka sudah sangat merah, yang menunjukkan banyaknya gumpalan-gumpalan darah akibat infeksi kejadian koksidiosis. Kalau kita buka, maka akan kita lihat banyaknya gumpalan-gumpalan darah yang menentukan yang disebabkan oleh Eimeria yang infeksi bagian sekum ini. Kalau tadi adalah gambaran-gambaran yang dapat kita lihat secara mata atau makroskopis ya, dengan mata tanpa bantuan. Nah, ini jika kita lihat kejadian peradangan koksidiosis dengan menggunakan mikroskop. Nah, gambar yang sebelah kiri ini merupakan gambaran histologi dari usus yang sehat. Jadi ada fili-fili, kemudian ada kripta-kripta yang berfungsi untuk menyerap nutrisi-nutrisi makanan. Nah, jika kita bandingkan pada gambar yang sebelah kanan ini, terlihat ada bagian-bagian yang berwarna merah. Nah, ini menunjukkan bahwa terjadi peradangan atau terjadi perdarahan di sel akibat adanya infeksi Eimeria penyebab koksidiosis. Tentu saja kita tidak menginginkan ini terjadi karena tentunya fungsi dari usus untuk menyerap nutrisi makanan akan sangat-sangat terganggu. Lalu pertumbuhan dari unggas yang kita pelihara akan terhambat dan performa yang optimal tidak bisa dengan mudah kita capai. Nah, ini merupakan hal-hal yang terjadi pada kasus koksidiosis. Lalu kalau nekrotik enteritis seperti apa? Mari kita bahas nekrotik enteritis bersama-sama. Nah, untuk nekrotik enteritis, kalau tadi koksidiosis disebabkan oleh protozoa, maka penyakit nekrotik enteritis ini disebabkan oleh bakteri, yakni Clostridium perfringens, yang bersifat gram positif dan berkembang secara berspora. Nah, Clostridium perfringens ini khususnya tipe A dan C mampu menghasilkan toksin alfa dan toksin beta yang merupakan hasil metabolit dari bakteri ini. Nah, metabolit ini atau toksin ini ternyata mampu membentuk kerusakan-kerusakan yang disebut nekrosa pada dinding usus. Nah, nekrosa ini merupakan bentuk kematian jaringan yang tidak bisa balik ya, atau irreversible. Kemudian dapat juga menyebabkan adanya pembentukan gas di dalam usus. Akibat adanya kerusakan mukosa yang terjadi, tubuh akan melakukan respon khususnya pada bagian saluran pencernaan dengan melakukan sekresi atau mengeluarkan cairan-cairan ke dalam usus. Nah, akhirnya ayam akan mengeluarkan feses yang lebih encer atau yang kita sebut dengan diare. Nah, kalau koksidiosis punya pemicu, tentu saja NE juga punya pemicu kejadiannya. Nah, yang pertama pemicu dari kejadian NE atau necrotic enteritis ini adalah kerusakan epitel usus. Akibat misalnya ada kejadian koksidiosis. Nah, ternyata koksidiosis bisa menjadi salah satu pemicu dari kejadian NE. Kemudian juga bisa disebabkan oleh cacingan, yang mana mampu memberikan kerusakan pada dinding atau epitel usus. Selain itu, kondisi lain seperti adanya kasus imunosupresif atau di mana unggas memiliki daya tahan tubuh yang menjadi rendah akibat infeksi agen penyakit seperti IBH, IBD, atau kasus racun jamur, mikotoksikosis, memberikan dampak imunosupresan atau menekan daya tahan tubuh ayam. Selain itu, ketika adanya ketidakseimbangan mikroflora di dalam usus, misalnya adanya penggunaan antibiotik yang tidak tepat, seperti penggunaan yang tidak sesuai anjuran, kurang dosisnya, atau berlebihan lama waktu yang dilakukan penggunaannya pada unggas, maka juga bisa memicu ketidakseimbangan mikroflora di usus seperti bakteri baik maupun
bakteri jahat, maka kejadian NE ini juga bisa terjadi. Selain itu, pada manajemen pemberian ransum dengan menggunakan konsumsi protein hewani, khususnya tepung ikan yang tinggi, ternyata juga bisa memicu kejadian NE. Hal ini kenapa? Karena protein itu ternyata mengandung histamin, khususnya pada tepung ikan, yang histamin ini mampu memberikan efek peradangan pada epitel usus, sehingga kejadian NE dapat terjadi. Nah, untuk memberikan gambaran terhadap penyakit sebelumnya, berikut saya berikan skema interaksi koksidiosis dan NE. Nah, koksidiosis yang ternyata memberikan dampak kerusakan pada epitel usus, bahkan menyebabkan perdarahan, memberikan lingkungan yang baik untuk bakteri Clostridium perfringens penyebab NE ini untuk berkembang. Sebetulnya di usus ada yang namanya enterosit. Nah, enterosit ini memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan cara tertentu pada bakteri-bakteri yang ada di usus. Dan itu ketika terjadi pada kondisi normal, maka bakteri-bakteri pun akan mengetahui kondisi di dalam usus. Namun ketika terjadi kerusakan epitel usus, termasuk pada enterositnya, maka sinyal terhadap bakteri yang ada di usus pun juga diperoleh. Pada akhirnya, bakteri seperti Clostridium perfringens yang awalnya dorman akan melakukan kolonisasi atau perkembangan atau perbanyakan yang lebih dominan dari yang pada seharusnya. Sehingga populasi bakteri Clostridium perfringens ini akan sangat meningkat dan akhirnya akan menghasilkan toksin atau racun dan akhirnya menjadikan kejadian nekrotik enteritis terjadi dan gejalanya bisa berupa diare. Lalu, kalau tadi koksidiosis, data umur serangan sudah kita ketahui, berikut merupakan data serangan dari nekrotik enteritis pada ayam pedaging di tahun 2018 hingga tahun 2020, 3 tahun terakhir. Nah, dapat kita lihat sekilas bahwa di grafik yang tertampil ini, kejadian nekrotik enteritis dapat terjadi secara fluktuatif hingga sepanjang umur pemeliharaan ayam pedaging. Mulai umur di bawah 15 hari, bahkan umur 28 hari. Ya. Tentu saja kita perlu memperhatikan pemicu-pemicu apa saja yang dapat menyebabkan kejadian nekrotik enteritis. Lalu kalau di ayam petelur, apakah kejadiannya juga hampir sama selama masa pemeliharaan? Baik, mari kita lihat bersama-sama. Nah, ternyata hampir juga terjadi secara fluktuatif, bahkan hampir keseluruhan umur pemeliharaan dapat terjadi kejadian nekrotik enteritis. Namun kalau kita lihat sekilas bahwa ternyata di umur 19 hingga 30 minggu, kejadian nekrotik enteritis ini terjadi paling tinggi atau paling dominan. Hal ini mungkin saja karena pada umur-umur ini ayam berada pada fase kritis, yakni untuk melakukan produksi telur. Lalu untuk penularan dari NE ini seperti apa? Nah, NE ini penularannya terjadi secara horizontal, yakni pada ayam yang sakit, kemudian bisa secara langsung pada ayam sehat tertular jika ayam sehat ini memasuki bagian kloaka ayam yang sakit. Di situ ada feses yang mengandung spora dari bakterinya, Clostridium perfringens, atau adanya kontaminan pada alat-alat peternakan, atau mungkin ransum dan minum yang kemudian termakan atau terkonsumsi oleh ayam yang sehat, dan ayam yang sehat ini kemudian akan menjadi sakit. Nah, ini merupakan beberapa gejala klinis penyakit infeksi nekrotik enteritis yang dapat kita amati. Nah, seperti gambar yang awal tadi kita tampilkan, jadi ada ayam yang bulunya kusam, berantakan, kemudian pada kloakanya ada bagian-bagian yang lembab, kotor, ya, ada feses yang menempel. Ya. Kemudian kalau dilakukan pembedahan, adanya partikel-partikel makanan yang belum tercerna, atau bahkan pada fesesnya terlihat ada partikel-partikel makanan pula yang belum tercerna, maka
Yang pertama, kita harus tahu bahwa terjadi suatu masalah di saluran pencernaan. Lalu lebih lanjut lagi, kalau kita lakukan pengecekan pada bagian usus, seringkali pada kejadian nekrotik enteritis ini adanya dilatasi dari usus. Ususnya terlihat lebih mengembang karena adanya akumulasi gas pada lumen usus. Lalu kalau kita lakukan pembedahan, kita bisa melihat adanya penebalan dari dinding mukosa usus. Nah, kejadian ini bisa bersifat ringan hingga berat. Bahkan ada kondisi-kondisi atau temuan patologi anatomi seperti mukosa usus menebal seperti handuk. Nah, kondisi seperti ini sering pula kita sebut dengan bed towel disease. Nah, temuan ini cukup khas di kasus nekrotik enteritis ya, Bapak dan Ibu semua. Nah, jika kosidiosis ini merupakan pemicu dari nekrotik enteritis, maka tentu saja temuan-temuan patologi anatomi akan semakin parah kita dapati. Mulai dari peradangan atau pemborokan akibat adanya nekrosa akan semakin berat terjadi. Baik Bapak Ibu semua, kita masuk ke agenda bahasan berikutnya, yakni pengendalian. Nah, untuk pengendalian tentu juga kita akan awali dengan pencegahan. Dan pencegahan ini sendiri sudah saya bagi ke dalam dua, yakni biosecurity untuk menekan jumlah bibit penyakit dan juga untuk mencegah kontak bibit penyakit dengan ayam. Selain itu, juga dilakukan tingkat stamina ayam dengan menggunakan atau pemberian multivitamin seperti VitaChick atau imunomodulator atau penambah daya tahan tubuh ayam, misalnya menggunakan Imustim. Untuk biosecurity tentu saja kita bisa melakukan penerapan isolasi, kemudian transportasi dan sanitasi desinfeksi yang baik. Lalu tingkatkan stamina, juga bisa ditambah dengan pemberian multivitamin, kemudian penggunaan ransum, dan air minum yang kuantitas dan kualitasnya yang baik. Khusus untuk biosecurity, sebetulnya sangat banyak sekali yang dapat kita bahas, namun saya berikan beberapa contoh, khususnya juga untuk kedua penyakit ini. Nah, yang pertama adalah kita harus melakukan manajemen pembersihan feses yang baik dan rutin. Kenapa? Nah, feses tentu saja menjadi tempat yang baik untuk berkembangnya Ookista aimeria yang menjadi penyebab koksidiosis. Oke. Jika feses ini tidak kita bersihkan, tidak kita buang, maka akan sangat mudah terjadi penularan di dalam kandang. Selain itu, feses juga menjadi sumber adanya tingkat amonia yang tinggi di dalam kandang. Kalau kita ingat-ingat faktor pemicu dari koksidiosis juga ada amonia yang tinggi ya. Nah, ini juga kalau fesesnya tidak kita buang, amonia di dalam kandang tinggi, maka bisa mengiritasi sistem respirasi atau pernapasan bagian atas ayam, kemudian bisa memberikan dampak bagi daya tahan tubuh ayamnya atau imunosupresif. Ya, tentu saja hal itu tidak kita inginkan. Lalu untuk biosecurity, kita lakukan pembersihan baik sebelum dilakukan pemeliharaan atau masa persiapan kandang, yakni dengan pencucian dengan air bertekanan tinggi, kemudian semprot dengan desinfektan, bisa juga dengan melakukan penyemprotan insektisida untuk mengurangi populasi dari vektor penyakit, dan juga tentunya pengapuran. Nah, pengapuran ini sangat penting dilakukan agar mampu membasmi dari Ookista yang berada di lingkungan. Pengapuran ini dilakukan karena kapur bersifat basah yang nantinya akan memberikan efek panas pada Ookista, yang mana Ookista baru bisa mati pada suhu yang sangat panas, minimal 55 derajat Celcius. Jadi pengapuran sangat penting untuk kita lakukan ya, Bapak Ibu semua. Lalu alat-alat peternakan, misalnya tempat makan dan minum juga perlu kita perhatikan, kita bersihkan 2 hari sekali atau bahkan setiap hari untuk mendukung kebersihan, kenyamanan ayam dan mencegah adanya
agen penyakit yang menempel di alat-alat peternakan yang kita gunakan. Lalu dari sisi biosecurity yang lain, kita baiknya melakukan pembatasan bagi siapa-siapa saja yang boleh masuk. Hendaknya hanya orang-orang yang berkepentingan yang dibolehkan masuk ke dalam farm, peternakan, atau bahkan ke dalam kandang. Untuk kendaraan-kendaraan yang masuk ke dalam lingkungan peternakan, juga baiknya dilakukan desinfeksi, baik secara manual atau otomatik, misalnya juga menggunakan terowongan desinfeksi, disediakan juga tempat dipping, nanti di samping-samping atau bawah dan atas juga ada pipa-pipa yang secara otomatis bisa menyemprotkan cairan desinfektan terhadap alat transportasi yang kita gunakan. Nah, untuk desinfeksi kendaraan, Medion memiliki produk Proades misalnya. Lalu untuk personil atau anak kandang yang masuk ke lingkungan peternakan atau kandang, juga atributnya yang dipakai perlu kita lakukan desinfeksi atau sanitasi. Misalnya disediakan adanya celup kaki, sikat. Ya. Nah, untuk sanitasi ini juga bisa menggunakan antisep. Lalu tentu saja juga kita menginginkan atau harus bahkan menyediakan kondisi yang nyaman bagi ayam. Nah, pada gambar yang sebelah kanan ini dilihat bahwa di dalam kandang sangat padat sekali. Nah, ini akan memberikan dampak negatif bagi ayam. Tempat-tempat makan dan minum pun akan menjadi lebih dikit. Kompetisi dari ayam-ayam pun untuk mengambil makanan juga semakin tinggi. Nah, ini berarti bahwa ada ayam yang mampu menggapai tempat makan, dan juga berarti ada juga ayam yang tidak mampu memperoleh tempat makan atau makan dan minum, sehingga akan ada stres, kemudian gangguan-gangguan pertumbuhan terjadi. Setelah kita melakukan evaluasi dari kepadatan kandang, kemudian kepadatannya sudah baik, seperti pada gambar yang sebelah kiri, kita juga perlu melakukan evaluasi dan manajemen tirai yang baik. Sebaiknya jangan sampai kita menutup seluruh bagian kandang secara terlalu rapat dengan menggunakan tirai. Baiknya kita tetap memberikan celah agar udara yang bersih, yang mengandung oksigen bisa masuk ke dalam kandang, sehingga sirkulasi di dalam kandang menjadi lebih baik. Ya. Nah, kemudian manajemen litter perlu kita juga lakukan yang baik. Janganlah kita biarkan ada bagian-bagian litter yang lembab seperti pada gambar kanan bagian atas. Nah, ini disebabkan oleh adanya manajemen pemberian air minum yang kurang baik atau adanya alat yang rusak sehingga bocor. Nah, bagian-bagian yang lembab ini akan sangat mudah menjadi tempat berkembangnya ookista, penyebab koksidia. Oleh karena itu, kita perlu lakukan manajemen litter seperti dengan melakukan pembolak-balikan litter secara rutin. Jika ada bagian-bagian litter yang kemudian lembab, basah, atau banyak feses yang menumpuk, jika masih sempat atau masih mudah kita lakukan pengambilan ya, untuk dibuang, maka dapat segera dilakukan. Tapi kalau sudah susah untuk diambil, maka liter atau bagian liter yang sudah basah tersebut dapat kita tumpuk dengan liter yang baru, yang kering. Ya. Namun sebaiknya juga bagian liter yang basah atau lembab tadi, apalagi ada kontaminasi feses di situ, kita taburin dengan kapur aktif terlebih dahulu untuk membunuh mikroorganisme atau bahkan ookista yang terkontaminasi pada sekam atau liter tersebut. Oke, nah berikutnya adalah tingkatkan stamina ayam. Seperti tadi di awal saya juga sudah menyampaikan bahwa untuk meningkatkan stamina ayam kita bisa menggunakan multivitamin dan elektrolit. Misalnya untuk di Medion juga punya produk herbal seperti Kumafit, lalu juga ada Vitastress yang sudah cukup sering digunakan di lapangan untuk membantu peningkatan stamina ayam. Lalu kita juga tentunya memberikan ransum dan air minum yang berkualitas dan juga kuantitasnya yang baik. Khusus untuk ransum, sebaiknya di awal pemberian atau masuknya ayam pada saat check-in juga
harus diberikan sesegera mungkin. Hal ini ternyata berdampak pada perkembangan organ pencernaan itu sendiri. Dapat kita lihat pada gambar yang bagian atas ini merupakan gambaran dari usus yang pada saat check-in langsung diberikan pakan dan minum sesegera mungkin. Dari sisi anatominya kita lihat ususnya lebih panjang dan lebih besar. Namun pada gambar yang bagian bawahnya ini merupakan gambaran usus yang diberikan pakan dan minum, namun diberikan waktu yang lebih lama, sekitar 8 jam baru diberikan pakan dan minum. Terlihat bahwa kondisi ususnya lebih pendek dan lebih kecil. Apalagi pada usus yang bagian bawahnya. Nah, ini bagaimana usus yang paling bawah adalah usus dari ayam yang sama sekali tidak diberikan pakan dan minum. Nah, tentu saja kita menginginkan kondisi saluran cerna yang besar dan panjang seperti pada usus yang paling atas, agar fungsinya untuk menyerap nutrisi makanan akan semakin baik dan pada akhirnya performa akan optimal. Kalau tadi berdasarkan makroskopisnya yang dapat kita lihat tanpa bantuan alat, sekarang kalau kita lakukan dengan bantuan alat seperti mikroskop elektron, ini ada gambaran atau hasil penelitian dari Mallorca 2003 dari usus-usus yang diberikan pakan dan minum sesegera mungkin. Nah, pada gambar atas bagian kiri merupakan gambaran dari fili usus yang diberikan pakan dan minum. Dapat kita lihat filinya besar dan luas permukaannya luas. Lalu di bagian bawah ada gambaran fili usus yang hanya diberikan pakan saja, Bapak Ibu semua. Nah, ini gambaran dari fili ususnya lebih pendek. Lalu pada gambar kanan bagian atas ada fili usus yang hanya diberikan minum saja. Kalau kita lihat gambaran filinya, luas permukaannya lebih kecil. Apalagi pada gambar yang kanan bagian bawah. Ini merupakan gambaran fili-fili usus yang sama sekali tidak diberikan pakan dan minum. Tentu saja terlihat bahwa fili-filinya pendek, kemudian luas permukaannya kecil, dan bahkan ada bagian-bagian fili yang mengalami kerusakan. Nah, sekali lagi tentunya kita ingin memiliki kondisi-kondisi usus pada ayam yang kita pelihara pada gambar kiri bagian atas ini. Nah, untuk pemberian pakan yang baik untuk ayam yang kita pelihara, baiknya kita berikan secara rutin, ya, atau artinya kuantitas yang kita berikan sesuai dengan keinginan ayam, bukan keinginan kita. Lalu dari sisi kualitas, kita harus juga memberikan pakan yang sesuai dengan fase pertumbuhannya. Nah, dengan pemberian pakan yang berkualitas dan kuantitas, ya, tentu saja kita menginginkan kondisi saluran cerna seperti tadi, fili-fili usus juga memiliki kondisi yang baik, agar feed intake atau konsumsi ransum ayamnya yang kita pelihara juga dapat tercapai. Nah, untuk memelihara kondisi saluran cerna yang baik, Medion juga memiliki beberapa produk seperti Asortin yang mengandung asam organik yang mampu memberikan efek atau menekan agen patogen di dalam usus, kemudian mengkondisikan pH dari saluran cerna sehingga fungsinya untuk melakukan penyerapan nutrisi juga berjalan dengan baik. Selain itu, Medion juga punya produk yang disebut dengan OptiGreen. Nah, OptiGreen ini sebetulnya produk sebagai substitusi dari AGP. Ya, OptiGreen merupakan produk herbal yang memiliki kemampuan untuk membantu performa dari saluran pencernaan. Di sisi lain, OptiGreen ini juga bisa memberikan dampak atau efek untuk melindungi usus dari infeksi bakterial, misalnya bakteri penyebab necrotic enteritis, atau bahkan protozoa atau Eimeria misalnya, yang menjadi penyebab dari kejadian koksidiosis. Nah, kemudian Mas Eftian, kalau ayam saya sudah terlanjur sakit
NE dan koksidiosis sekaligus, penanganannya seperti apa? Nah, kalau sudah ada kejadian penyakit seperti itu, maka yang pertama kita lakukan adalah evaluasi. Kita cek ayamnya, bagaimana kondisi ayamnya. Nah, ayam-ayam yang sudah sakit, bahkan sudah sangat parah, perlu kita kaling atau kita pisahkan pada sisi kandang yang jauh, tidak bersatu dengan ayam yang lain. Kemudian feses-feses, apalagi bercampur darah, harus kita buang agar tidak terjadi penularan. Lalu tentunya yang terakhir kita lakukan pengobatan untuk mengatasi koksidiosis dan NE. Ya, koksidiosis disebabkan oleh protozoa dan NE disebabkan oleh bakteri. Nah, kalau kita sudah melakukan evaluasi, kita lakukan isolasi pada ayam-ayam yang sakit, kemudian secara keseluruhan kita lakukan pengobatan. Nah, Medion memiliki produk, yakni Viterra sebagai produk herbal, atau juga punya produk yang namanya terapi. Yang kedua produk ini mampu mengatasi infeksi bakteri dan protozoa sekaligus. Nah, kemudian kalau kita juga sudah melakukan pemberian pengobatan, tentunya juga perlu didukung dengan praktik manajemen-manajemen untuk mendukung pengobatan tersebut. Misalnya mengatur kepadatan ayam, manajemen buka tutup tirai, kemudian manajemen liter, dan lain sebagainya. Lalu Mas Septian, kalau ayam saya hanya terinfeksi oleh koksidiosis, apakah ada obatnya? Nah, Medion juga punya obat yang khusus untuk menanggulangi koksidiosis. Misalnya Toltradex. Nah, Toltradex ini juga memiliki keunggulan, yakni untuk mengatasi koksidiosis terhadap dua fase perkembangan Eimeria sekaligus, yakni aseksual maupun seksualnya. Dengan aturan pakai 0,14 mili per kilogram berat badan, diberikan via air minum selama 2 hari berturut-turut. Lalu kalau hanya NE seperti apa pengobatannya? Nah, NE karena disebabkan oleh bakteri, maka kita bisa menggunakan antibiotik. Nah, antibiotik pun sebaiknya kita juga lakukan rolling dari satu golongan antibiotik yang satu ke golongan yang lain. Misalnya fluoroquinolone dengan produk yang dimiliki Medion, contohnya neomeditril atau Coliquin, kemudian 2-3 periode pengobatan, kita bisa ganti dengan penisilin, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mengatasi infeksi-infeksi seperti ini, kita juga ada alternatif penggunaan herbal. Ya. Misalnya dengan menggunakan produk Viterra. Lalu yang perlu menjadi perhatian juga, khususnya pada kejadian koksidiosis yang disebabkan oleh protozoa, kita jangan sampai memberikan pemberian vitamin B, khususnya vitamin B1 pada saat melakukan pengobatan. Karena vitamin B1 ini atau vitamin B ini akan seperti makanan bagi Eimeria, yang tentu saja membuat keefektifan dari pengobatan yang kita berikan menjadi berkurang atau bahkan tidak efektif. Oleh karena itu, jika Bapak Ibu semua ingin memberikan multivitamin, apalagi yang mengandung vitamin B, sebaiknya baru diberikan setelah masa pengobatan selesai dilakukan. Nah, baiklah Bapak Ibu semua, itulah sharing yang dapat saya sampaikan. Namun sebelumnya saya ingin menyimpulkan bahwa memang koksidiosis dan NE ini merupakan penyakit yang perlu sekali kita waspadai, karena tadi berdampak pada fungsi saluran cerna untuk mencapai performa yang optimal. Maka kita perlu lawan dengan beberapa penerapan seperti penerapan biosecurity, kemudian manajemen pemeliharaan yang baik, dan juga tentu juga manajemen kesehatan yang baik pula, sehingga nanti performa yang optimal dapat kita peroleh. Ya, demikian sharing yang dapat saya sampaikan. Akhir saya serahkan kembali ke Pak Khalil. Terima kasih Pak Khalil. Oke, Bapak Ibu dan Medifriend sekalian, itu dia penjelasan mengenai topik hari ini. Sekarang kita akan break selama kurang lebih 5 menit. Nanti Medifriend semua bisa langsung join kembali di live stream Medion. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Medifriend akan kita coba jawab dan bahas satu persatu. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk join kembali setelah
ini. Oke? Oke, Bapak Ibu dan My Friends semua, terima kasih sudah bergabung kembali bersama kami di live stream Medion untuk sesi tanya jawab kali ini. Untuk yang belum gabung, silahkan segera bergabung karena kita akan segera mulai sesi tanya jawab. Baik, kita langsung mulai dengan pertanyaan pertama. Manakah yang harus saya sembuhkan dahulu ketika pada ayam terjadi infeksi cacingan, koksidiosis, dan nekrotik enteritis bersamaan? Jadi mohon penjelasannya, terima kasih. Silakan Mas. Baik, terima kasih Pak Kolil dan Bapak Ibu yang sudah bertanya. Nah, koksidiosis dan nekrotik enteritis tentu pula tadi saya sudah sampaikan ada obat sekaligus yang bisa diberikan untuk kedua penyakit ini. Nah, untuk cacingan kita juga bisa memberikan pengobatan. Di Medion ada produk yang namanya Levamid. Nah, Levamid ini merupakan obat cacing yang sebaiknya habis dalam waktu 2-4 jam yang dicampurkan ke dalam pakan. Nah, selama waktu itu kita juga bisa sekaligus memberikan pengobatan terhadap koksidiosisnya dan NE-nya dengan menggunakan tadi salah satu contohnya produk terapi yang diberikan melalui air minum. Jadi pada saat pengobatan di hari pertama itu kita berikan obat cacing yang harus habis dalam waktu 2-4 jam melalui pakan dan sekaligus juga kita bisa memberikan terapi ya, sebagai antibiotik sekaligus antiprotozoa untuk mengatasi koksidiosis dan NE. Nah, untuk terapi sendiri agar tujuannya zat aktif yang terkandung dalam produk terapi ini cukup bertahan lama di dalam tubuh ayam, maka kita bisa lakukan 2 kali pemberian. Ya. Nah, dengan adanya kandungan zat aktif yang bertahan lama di dalam tubuh ayam ini, maka efektivitasnya untuk membunuh agen penyakit tersebut bisa semakin optimal. Nah, pemberiannya dengan cara membagi dosis 1 hari menjadi 2, yakni diberikan pada pagi hari, misalnya untuk 6 jam pertama, dari jam 7 sampai jam 1 siang. Kemudian pemberian yang kedua bisa kita lanjutkan pada jam 13 atau jam 1 siang sampai jam 5 sore atau jam 6 sore. Nah, harapannya nanti ketiga penyakit ini baik cacingan, kemudian koksidiosis, dan nekrotik enteritis ini bisa sekaligus dibasmi. Namun tetap perlu diingat selama masa pemberian pengobatan jangan diberikan vitamin B karena tadi sebagai makanan bagi protozoa ya penyebab koksidiosis ini menyebabkan efektivitas dari pengobatan yang kita lakukan menjadi tidak optimal. Ya, begitu Pak Kolil. Oke Mas, sangat jelas ya. Jadi ketika kita menemukan kasus ada cacingan, koksi, dan NE ini bisa dilakukan treatment secara bersamaan gitu ya intinya ya. Betul. Ya. Oke, ya terima kasih Mas. Kemudian pertanyaan yang kedua Mas, efektifkah penggunaan asam butirat untuk memelihara kesehatan saluran cerna? Ya, silakan Mas. Baik, ini pertanyaan yang cukup bagus Pak Kolil ya. Oke, asam butirat ini seperti misalnya seperti juga asam-asam organik yang lain ya. Tadi kalau Medion ada produk yang namanya asortin, sebetulnya memiliki efek terhadap bakteri itu sendiri ya. Nah, khususnya untuk asam butirat, dia punya efek bakterisidal sebetulnya atau bisa membunuh bakteri di dalam usus. Nah, tentunya yang ingin dimatikan adalah bakteri yang patogen atau bakteri jahatnya. Nah, kemudian dengan adanya asam butirat ini ternyata juga memberikan lingkungan asam yang baik di dalam usus sehingga bakteri-bakteri yang toleran terhadap asam, misalnya lactobacillus, ya mungkin Bapak dan Ibu semuanya pernah mendengar bakteri tersebut yang ternyata baik ya atau disebut juga bakteri yang baik yang membantu performa dari saluran pencernaan itu sendiri dari adanya kondisi asam yang terjadi akibat pemberian asam butirat. Kemudian dengan pemberian asam butirat ini sebetulnya juga kita bisa berikan dari awal pemeliharaan ayam
Kenapa? Nah, ayam pada saat menetas, ya, kemudian beberapa hari pertama tentu saja kondisi organ pencernaan bahkan mikroflora di dalam ususnya juga belum cukup seimbang. Oke. Sehingga bakteri yang jahat akan berpeluang untuk memberikan infeksi, bisa menyebabkan sakit pada ayam di awal-awal pertama kehidupannya. Ya, oleh karena itu, asam butirat ini atau asam organik yang lain pun dapat kita berikan untuk mendukung kondisi saluran pencernaan dalam tubuh ayam sehingga mikroflora normal seimbang atau bahkan bakteri baiknya lebih dominan dan akhirnya fungsi-fungsi sistem pencernaan akan berjalan dengan baik, performa akan menjadi optimal. Ya, gitu Pak Kolil. Oke, Saya jawab. Ya. sangat jelas Mas ya fungsi untuk asam butirat ini. Kemudian yang ketiga Mas ya, ini ada lagi pertanyaan, apakah ada produk Medion yang bisa membantu meningkatkan palatabilitas ayam layer supaya feed intake bisa tercapai sesuai umur? Karena kita tahu untuk ayam layer tidak mudah untuk mencapai feed intake ini Mas. Ya, oke. Baik, kalau berbicara tentang palatabilitas atau tingkat nafsu makan dari ayam, sebetulnya banyak sekali yang mempengaruhi ya Pak Kolel ya. Ya. Ya, misalnya kondisi dari lingkungan kandang, apakah nyaman, suhunya tinggi atau rendah, apakah sesuai dengan yang diinginkan ayam, misalnya apakah sesuai sekitar 25 sampai 28 derajat Celcius. Kemudian kelembabannya seperti apa, apakah tinggi atau sangat rendah atau masuk ke dalam rentang yang diinginkan oleh ayam. Nah, hal-hal seperti itu juga perlu kita perhatikan sebetulnya. Lalu dari kualitas pakannya sendiri, apakah bagus atau tidak, baiknya kita memberikan pakan itu secara bertahap agar dapat menjaga kesegaran atau pakannya masih fresh pada saat ayam makan gitu ya. Nah, lalu tentu saja distribusi tempat makan dan minum, apalagi misalnya ayam layarnya masih ada di kandang postal. Itu tempat makan dan minumnya harus kita lakukan distribusi yang merata. Ya. Selain itu, dari manajemen-manajemen yang dapat kita lakukan, kita juga bisa memberikan tambahan suplemen. Seperti pemberian, kalau di Medion ada produk yang namanya Aminofit, ada juga Kumafit. Nah, khususnya Kumafit ini juga mengandung ada kurkumahnya yang nanti akan memacu atau membantu kerja dari sistem pencernaan. Jika pencernaan bekerja dengan baik, lambung cepat kosong, maka ayam akan lapar kembali dan kemudian makan kembali. Selain itu pula bisa juga didukung dengan pemberian-pemberian suplemen yang lain, ya, yang memiliki kandungan mineral. Medion contohnya memiliki produk-produk seperti Top Mix, ya mungkin Bapak Ibu semua sudah kenal ya. Ada juga mineral feed suplemen A dan lain sebagainya. Jadi ada hal-hal seperti manajemen, kemudian suplemen yang bisa kita berikan untuk ayam, ya. Tidak hanya ayam layer, mungkin juga bisa untuk ayam broiler misalnya, sehingga feed intake bisa masuk gitu ya. Oke, gitu Pak Kolil. Oke. Memang untuk mencapai standar feed intake untuk ayam layer memang faktornya banyak, jadi harus ditelusuri faktor penyebabnya apa dulu gitu ya, sehingga standar feed intake-nya bisa tercapai sesuai dengan tahapan umur ayam layer. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat Mas, bila terjadi kasus NE, koksidiosis, dan CRD bersamaan, treatment apa yang harus diambil? Kalau pertanyaan yang pertama tadi kan cacingan, NE sama koksi. Ya. Tapi ini ada pertanyaan NE, koksi, dan CRD. Nah, kira-kira treatment yang harus diambil seperti apa? Silahkan Mas. Baik Pak Kolil, ya tidak jauh berbeda ya dengan pertanyaan sebelumnya. Kalau yang tadi cacingan, yang sekarang CRD. Nah ternyata CRD ini juga disebabkan oleh bakteri, sama seperti kasus necrotic enteritis ya, yang disebabkan oleh bakteri. Nah, tentu saja kita bisa melakukan pengobatan. Ya, sebelumnya tadi ya, yang pertama adalah kita evaluasi kondisi ayamnya, apakah perlu ada yang diisolasi atau tidak. Tentu saja yang parah-parah kita pisahkan agar mengurangi
peluang untuk terjadi penularan di dalam kandang, lalu kita lakukan pengobatan. Nah, untuk melakukan pengobatan sekaligus, kita bisa memberikan obat. Kalau di Medon tadi ada terapi, ya, yang merupakan produk yang secara kimia sintetiknya, atau juga bisa memberikan produk herbal, namanya Vitera. Nah, itu bisa diberikan untuk sekaligus mengobati ketiga penyakit ini, baik NE dan CRD yang disebabkan oleh bakteri, kemudian koksidiosis yang disebabkan oleh protozoa. Nah, kemudian tentu saja perlu didukung dengan manajemen-manajemen yang baik, ya. Misalnya manajemen liter, fesesnya. Nah, CRD ini merupakan penyakit manajemen sebetulnya, apalagi kalau misalnya kadar amonia di dalam kandang tinggi. Nah, ini akan mengiritasi sistem pernapasan bagian atas sekali lagi, dan tentunya tinggal tunggu saja nanti ayam yang ngorok. Nah, yang ngorok, kalau kita bedah, jangan-jangan sudah ada CRD di situ. CRD masuk, kemudian ada kondisi imunosupresi menyebabkan NE, ya. Apalagi ternyata ada koksi di situ, ada okista di lingkungan. Akhirnya ayamnya juga termakan okista yang infektif, ya, yang bersporulasi tadi, terjadilah koksidiosis. Ya, jadi dari biosecurity, manajemen, selain pengobatan juga perlu kita lakukan dalam hal melakukan treatment terhadap ketiga penyakit ini. Gitu Pak Kolil. Oke, terima kasih Mas. Nah, kalau tadi bahasan kita terkait dengan koksidiosis dan NE pada unggas gitu ya, khususnya ayam, ini ada pertanyaan, apakah koksidiosis bisa terjadi di ternak ruminansia? Ya, memang Ya, ini agak apa? Ada koksidiosis nggak di ruminansia gitu ya, Pak Kolil? Ya, intinya seperti itu. Oke. Nah, koksidiosis ini disebabkan oleh protozoa yang spesiesnya Eimeria. Mungkin yang memang paling sering yang kita kenal ya. Ada Eimeria tadi ya, Tenella, ada Maxima, Necatrix dan lain sebagainya, dan memang ini yang sering dibahas di dunia industri perunggasan, ya. Namun ternyata ada juga Eimeria yang menyerang ruminansia. Ya, mungkin Bapak dan Ibu yang juga misalnya bergelut di praktisi ruminansia, ya, mengenal ada yang namanya Eimeria bovis, atau ada juga yang disebut Eimeria zoerni. Ya, setahu saya kedua Eimeria ini ternyata adalah Eimeria yang menyerang ruminansia seperti tadi bovis sapi, ya, gitu. Ya, nah ini juga menjadi perlu perhatian di dunia praktisi hewan besar ya untuk yang ruminansia. Oke. Baik itu Pak Kolil. Oke, berarti memang di ruminansia juga ada kasus koksidiosis juga ya? Ya. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya, Mas, mohon penjelasannya kenapa rusaknya usus bisa menyebabkan NE seperti tadi yang sudah dijelaskan pada sesi materi ya, kelihatannya ini. Iya, sudah. Oke. Barangkali bisa diulang lagi, ini ada pertanyaan. Mohon dijelaskan kembali rusaknya usus kenapa bisa menyebabkan NE gitu. Baik, wah banyak juga yang bertanya ya Pak Kolil ya. Yuk. Oke, nah tadi seperti yang saya sampaikan bahwa di usus, sebetulnya di dinding ususnya ada yang kita sebut dengan enterosit. Nah, enterosit ini punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan bakteri-bakteri dalam usus. Nah, jadi kalau misalkan ada kondisi yang normal, enterosit pun dia ada komunikasinya di situ terhadap bakteri-bakteri di dalam usus. Apalagi misalnya ada kerusakan, ya. Entah itu misalnya karena koksidiosis yang merusak dinding usus, atau mungkin cacing yang juga bisa merusak dinding usus ya. Misalnya dari spesies cacing gilik, Ascaridia misalnya yang merusak dinding usus. Atau misalnya ada banyaknya serat yang di dalam usus sehingga sulit dicerna dan akhirnya merusak dari mukosa atau dinding usus. Dan pada akhirnya kalau dinding ususnya rusak, enterosit pun juga akan mengalami kerusakan. Nah, dia akan mengalami atau akan terjadi komunikasi dengan cara tertentu secara kimiawi terhadap bakteri-bakteri yang ada di dalam usus. Salah satunya adalah Clostridium perfringens ini. Yang awalnya, nah Clostridium perfringens ini sebetulnya adalah flora normal ya.
namun dia dorman dan jumlahnya sedikit. Ketika ada kerusakan ini, ada sinyal dari enterosit tadi, maka Clostridium perfringens ini akan melakukan kolonisasi, akan mengalami perbanyakan diri yang begitu dahsyat gitu ya. Sehingga populasinya akan sangat banyak dan kemudian menghasilkan toksin ya. Kalau toksin alfa itu bisa dihasilkan oleh Clostridium perfringens tipe A dan juga tipe C, sedangkan toksin alfa dan beta disebabkan oleh atau dihasilkan oleh metabolit Clostridium perfringens tipe C. Nah, ini akan menyebabkan nekrosa atau kerusakan pada bagian usus, kemudian terjadilah nekrotik enteritis. Ya, begitu Pak Khalil. Oke, sangat jelas. Tadi udah diulang kembali ya. Nah, ini karena terbatasnya waktu, Mas, satu lagi pertanyaan, gitu ya. Apakah usus yang rusak akibat nekrotik enteritis tadi dapat pulih kembali? Ya, silakan, Mas. Ya, nekrotik enteritis ya, apakah bisa pulih kembali? Nah, nekrotik enteritis ini sesuai dengan namanya nekrotik ya. Nekrotik ini adalah istilah atau nekrotik, nekrosa, nekrosis. Ini adalah istilah kematian jaringan, ya, kematian sel yang sifatnya irreversible. Ya, irreversible artinya tidak bisa balik. Jadi sangat sulit sekali kalau kita mengharapkan kesembuhan dari sel-sel yang sudah terjadi nekrosa karena sifatnya irreversible. Oleh karenanya memang betul-betul nekrotik enteritis ini kejadian perlu kita atasi sesegera mungkin. Kita cegah kejadiannya karena sulit sekali untuk kita perbaiki kerusakan akibat kejadian ini. Ya. Enteritis artinya adalah peradangan pada saluran cerna. Nekrotik enteritis kata mudahnya untuk kita bisa memahami kasusnya adalah kejadian nekrosa pada bagian usus yang bersifat kematian jaringan tidak dapat balik. Begitu ya. Oke. Nah, gitu Pak Khalil. Oke, berarti kalau sudah kejadian NE nggak bisa kembali lagi, Ter? Sulit sekali Pak Khalil, sudah nekrosa. Kalau sulit masih bisa kembali nggak? Irreversible, sudah tidak balik Pak. Makanya kita usahakan untuk ini ya, jangan sampai kena NE gitu ya. Iya Pak. Oke Bapak Ibu dan Medifriends semua, itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dan untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab pada hari ini, jangan khawatir, nanti akan kita kirim jawabannya via email. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi, hari ini kami akan mengadakan giveaway. Caranya, Bapak, Ibu, dan Medifriends semua cukup menjawab pertanyaan seputar topik yang akan kita posting hari ini di IG Story. Jadi jangan lupa cek IG Story medion.id setelah acara live stream ini. Oke? Pemenang juga akan diumumkan via IG Story, jadi jangan lupa untuk follow medion.id dan juga jangan lupa subscribe website kami di www.medion.co.id. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di live stream Medion episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.